Kemudian yang kedua adalah al-isti'anatu ala taghyiril munkar yaitu kita ingin mengubah kemungkaran. Jadi ada kemungkaran ini orang yang berbuat kekejian, orang yang berbuat maksiat, minum khamr misalkan. Di kampung sunnah ada orang yang sukaannya pencuri atau biasanya ada di satu rumah dibuat minuman khamr dan sebagainya. Itu boleh kita laporkan, oh si fulan biasanya seperti ini. Bagaimana Pak RW, kita siapa pelakunya? Si fulan. Boleh dilaporkan seperti itu untuk menghilangkan kemungkaran, disebut namanya boleh. Tapi tujuannya bukan untuk mempermalukan. Tujuan semua di sini adalah untuk tujuan syar'i, tujuan syariat. Boleh disebutkan. Misalkan Pak Kasni lapor ke Pak RW, lapor Pak RW di rumah nomor sekian rumah kosong. Itu sering setiap malam ini dibuat kumpul-kumpul minum khamr. Siapa pelakunya? Si fulan, siapa si fulan? Boleh. Itu kan membicarakan keburukan orang lain dengan menyebut namanya. Nah, itu untuk tujuannya apa? Izalatul munkar, menghilangkan kemungkaran, boleh. Kemudian tujuannya juga untuk istifta, boleh, meminta fatwa. Meminta fatwa kepada ulama datang. Ya syekh atau kiai, ajengan, saya ini ada kasus dengan si fulan begini. Si fulan ini memang kurang ajar ini si fulan ini begini. Jadi disebutkan kejelekan-kejelekan itu untuk meminta fatwa. Atau kasus suami istri terjadi cekcok, datanglah salah satunya ke ulama menceritakan tentang perihal yang ada di rumahnya. Boleh. Tujuannya adalah untuk istifta, yaitu meminta fatwa. Karena beberapa hari ini ada yang menghubungin saya, sudah datang katanya ke Agim, datang ke Umi Yuni ngarahin ke saya masalah apakah jatuh talak karena si suaminya rupanya punya simpanan. Nah ini jangan sampai ada yang di sini ya. Dengan perkataan seperti ini sudah jatuh talak enggak? Khilaf antara suami istri ini. Kalau menurut istrinya yang pertama itu sudah tertalak, istri yang kedua Ustadz katanya. Menurut suaminya belum tertalak itu katanya. Ya saya suruh datang aja suami istri ke sini, saya ingin tahu suaminya ngomong apa, kan begitu. Kan nggak bisa kita menghukumi ini jatuh talak apa tidak dari versi istrinya, apalagi versi yang pertama bisa jadi ada tendensius di situ kan, kita nggak tahu. Maka saya suruh datang aja. Saya ingin tahu karena hak talak itu ada di laki-laki. Hak talak itu ada di laki-laki. Perempuan mau seperti apapun tidak bisa menjatuhkan hak talak. Laki-laki satu kata saja, satu kalimat, kamu saya talak, sudah jatuh talak itu kalau diniatin talak. Ya, maka hak talak itu ada di suami. Bisa jadi itu sekarang sudah modern karena sudah tertulis, bisa juga dituntut ke pengadilan. Bisa. Bahkan para ulama yang modern sekarang, ulama yang muasir itu tidak memberlakukan sebagian, tidak menganggap sah talak personal. Jadi kalau ada laki-laki suami mentalak istrinya secara personal tidak bisa dijatuhkan kecuali disahkan dulu oleh pengadilan. Karena awalnya nikahnya sudah sesuai aturan perundang-undangan, aturan pengadilan agama, maka talaknya juga harusnya terikat juga dengan keabsahan yang ada di pengadilan. Sebagaimana pernikahannya sahnya itu disahkan oleh pengadilan. Makanya itu ada namanya pernikahan sah secara agama tapi belum sah secara negara. Ya, pernikahan siri misalkan. Bagaimana? Sebagian ulama, bahkan guru-guru saya sebagian di Mesir, tapi ini pendapat yang lemah, sebagian kecil, itu tetap harus pakai pengadilan, tidak sah nikah siri itu. Kenapa? Beliau memakai argumen bahwasannya al-muslimuna ala syurutihim. Identitas seorang muslim itu tergantung janji-janji persyaratannya. Kita sudah berjanji hidup dalam satu negara dengan aturan undang-undang yang berlaku, maka undang-undang itu yang harus menjadi acuan. Jadi karena tugas seorang pemimpin, tugas pemerintah itu adalah salah satunya adalah memberikan batasan bagi persoalan-persoalan yang umum. Jadi jika sudah disepakati, maka itu wajib hukumnya dilaksanakan. Termasuk sering saya katakan kayak di kampung sunnah ini IPL. IPL itu jangan dikira nggak wajib, itu tanggungannya akhirat. Karena apa? Kita sudah sepakat di kampung sunnah, berwarga kampung sunnah dengan konsekuensi segala aturannya. Maka semua aturan yang ada di situ itu hukumnya menjadi syariat.
Jangan dikira karena nggak ada dalil IPL, nggak ada dalil Qurannya Ustaz katanya. IPL nggak ada dalil hadisnya, maka itu boleh dilanggar. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Bahkan dulu saya pernah ada di suatu organisasi, itu ada iuran setiap bulan sekian. Ada sebagian yang tidak mau bayar iuran. Akhirnya saya usulkan dalam organisasi itu gini saja, kawan-kawan kita ini sebagian nggak paham syariat. Dia nganggap iuran ini nggak wajib, padahal kita sudah berserikat, berkerumun dalam sebuah organisasi dengan berbagai konsekuensi dan kesepakatannya. Maka seorang muslim harus menaati hal itu. Lebih baik ditiadakan sajalah iuran itu daripada kita teman-teman saya itu dosa. Toh iuran itu waktu itu saya nggak ngomong IPL ya. Waktu itu iuran sedikit sekali, tidak berefek gitu loh. Lalu IPL kan sangat berefek ya, jangan dihilangkan ya. Itu harus dibayar. Jadi barang siapa sekarang saya mewakili Pak RW. Barang siapa yang belum bayar IPL segera bayar IPL sebelum nanti ditagih sama Pak RW di akhirat, kan begitu ya. Ya, begitu. Jadi belum selesai tadi, yaitu istifta. Yaitu istifta itu boleh. Istifta boleh, ghibah dalam konteks istifta yaitu meminta fatwa.